Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbika fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Shadaqallahu azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Amal yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam hari ini Allah masih berkenan untuk melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat hadir
di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan wirid pengajian. Semoga sholat yang kita kerjakan tadi diterima Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kajian kita malam hari ini yaitu tentang keutamaan zikir dan tata cara berzikir kepada Allah. Kenapa materi ini kita bahas malam hari itu apa Ibu? Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya adalah zikrullah. Sehingga Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 mengecekkan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat itu memberikan pengertian pada kita bahwa begitu pentingnya berzikir kepada Allah, sehingga Allah sendiri yang menyuruh berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Kan timbul pertanyaan, berapa banyaknya Ustaz? Berapa jumlah bilangan zikir itu yang dinilai banyak di Allah Ustaz? Zikir yang banyak itu tidak berbilang Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu menemukan buku Khasiat Asmaul Husna, kan ada kan? Kalau dibaca nama Allah ke 100.000 kali, Ar-Razak murah rezeki awaknya. Itu tidak ada tu Bapak Ibu. Kalau yang murah rezeki bakal aja berusaha. Tidak bisa dengan zikir turun kepiang dari langit. Zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak itu maksudnya sesuai dengan kemampuan diri kita. Bara sanggup awak berzikir. Dan zikir yang banyak itu bukan berarti menghambat kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Ibu, jangan sampai ibu dek berzikir nak memasak di dapur no. Nyatanya dia apa pulang kerja lah masak nasi. Alulai mau berzikir sejak tadi baru. Itu tidak begitu. Apa-apa untuk itu dikurung, enggak dikunci kamar, berkurung wak dalam kamar tu berzikir saja, tidak pergi kerja dah. Seminggu lah mau hendak kerja, pak anak nak makan. Itu bukan begitu maksudnya zikir yang banyak. Jadi zikir yang banyak sesuai dengan kemampuan kita dan tidak menghambat kegiatan kita sehari-hari, karajo kita sehari-hari. Itu yang zikir yang banyak. Abah ajar, sedang dati Honda kita bisa berzikir, sedang mambo oto bisa berzikir, ya bu. Sedang memasak di dapur ibu-ibu bisa berzikir. Itu makanya tembak ibu dek minyak angin ketika menggoreng lauk. Kenapa? Karena tidak berzikir kepada Allah. Cubalah zikir kepada Allah. Setiap lauk yang dimasukkan tu, bacalah asma Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tak ngetembak dia punya angin muka tu Pak. Itu satu. Kemudian zikir itu banyak sekali manfaatnya.
ada manusia atau saudara-saudara kita mengatakan bahwa ambolah zikir Ustaz, tapi hati ambo belum tenang, ambo masih gelisah, masih pacaru hijau, zikir itu pacaru hijau kerajo Ustaz. Aku mungkin barangkali tata cara berzikir yang dikehendaki Allah itu alun kita laksanakan deh. Mungkin cara kita berzikir kepada Allah itu belum sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan itu Bapak Ibu, kita perlu mengetahui dulu pengertian zikir itu. Zikir itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata zakara yazkuru zikran. Dalam bahasa awak pengertiannya ada dua, Pak. Pertama, arti zikir itu berarti mengingat. Yang kedua, arti zikir itu dalam bahasa Indonesia adalah menyebut. Kemudian definisi zikir itu menurut para ahli, menurut Muhammad Shaltut dalam bukunya Al-Fatwa, beliau mengatakan zikir itu ialah mengingat keagungannya dengan jalan memandang dan berfikir tentang keindahan, keutamaan dan keharmonisan segala ciptaannya. Itu kece Mahmud Shaltut dalam bukunya Al-Fatwa. Jadi zikir itu mengingat keagungannya, mengingat kemahabesarannya dan berpikir tentang hasil ciptaannya. Awak pikir hasil ciptaan Allah Bapak Ibu. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Banyak bintang-bintang di atas langit, banyak planet-planet di atas langit itu galaksi Bima Sakti namanya. Tapi tidak ada beradu Bapak Ibu. Disiplin beredar di garis edarnya. Siapa yang mengatur? Disitulah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh maha hebat engkau ya Allah. Itu namanya zikir. Kita lihat pula di alam semesta ini, kenapa pohon beringin itu pohonnya besar, buahnya kecil, sementara pohon labu buahnya besar, batangnya kecil? Kenapa? Pikirkan. Ketika kita berteduh di bawah pohon beringin yang rindang, tak kalau awak Bapak Ibu jatuh buah beringin itu, nyimpuk kepala awak. Saat itu kita ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, seandainya buah beringin ini sebesar buah labu, pasti kepala ambo lecai dek buah beringin itu tadi. Alhamdulillah, maha suci engkau. Ini rahasia Allah. Kenapa bayi yang baru lahir itu ibu tidak langsung pandai berjalan? Kalau Allah mau kan bisa saja bayi yang baru lahir itu langsung bisa berjalan, kan bisa saja Pak. Kenapa? Pikirkan. Alhamdulillah ya Allah, kalau anak ketek yang baru lahir itu langsung pandai berjalan, payah mandinya mengajar Bu. Sementara mandinya pendarahan baru Pak. 40 hari sampai 60 hari ibu mengeluarkan darah nifas. Tidak boleh banyak bergerak oleh dokter. Makanya bayi yang baru lahir itu tidak langsung pandai berjalan. Di situ kita menemukan kemahabesaran Allah. Bu, ibu menyusukan anak berapa umurnya Bu? 2 tahun kan? Maka anak yang baru lahir itu Bu tidak langsung punya giginya dong. Hah? Tidak sadar ibu. Alhamdulillah ya Allah, anak ambo lahir tidak bergigi. Seandainya anak saya lahir langsung punya gigi, susah ambo menyusuhnya ya Allah.
Itu namanya zikir, Pak. Kita lihat diri kita. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Allah. Ibu pernah jalan-jalan ke kebun binatang Bukit Tinggi? Udah kenal lagi pernah? Ada di kebun binatang itu salah satu penghuninya namanya siamang. Nah, ketika apa ibu berhenti di kandang siamang, cuca lihat siamang, cuca lihat awak. Mana rancak bantu awak dia bantu siamang? Hah? Rancak awak, alhamdulillah maha suci engkau ya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Yo baik bentuk awak, yo. Disusun pula anatomi tubuh kita ini dengan susunan yang baik oleh Allah. Nyuagia di Allah awak mata dua bu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri digandeng-gandeng sehingga awak bisa pakai kacamata bentuk amboga. Kalau Allah mau kan bisa saya ciek mata tu dikandeng, ciek dikuduk bagi kira. Alhamdulillah maha suci Allah. Dia ciptakan mata kita dua digandengkan sehingga kita bisa pakai kacamata. Di atas kapal lu ada rambut Bapak Ibu. Ya enggak? Ada rambut, enggak ada rambut, ada rambut, enggak ada rambut, ada rambut, jangan diteruskan. Dia pernah kenal rumah pikir. Kenapa rambut di kepala kau bisa panjang Pak, sementara rambut yang di alis kau, rambut di bulu mata kau tidak sama panjangnya di rambut kepala Bapak Ibu? Kenapa? Maha suci Allah. Seandainya sama panjanglah rambut di tubuh kita kesado Ibu, lah habis hari awak dah pergi cukur. Kamu ada pergi cukur lah, cukur kepala lu. Suatu kemarin pergi mencukur alis mata, habis hari kita pergi cukur rambut Pak. Tapi Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha hebat diciptakan kita kok sehingga dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Itu namanya kita berzikir. Nah, kemudian menurut Profesor Dr. Asbi As-Siddiqi, makna zikir itu kata beliau adalah menyebut Allah dengan jalan membaca tasbih, subhanallah, kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah, kemudian membaca tahmid, alhamdulillah, kemudian membaca la haula wala quwata illa billah atau qalqalah, membaca hauqalah, kemudian membaca kudusun, itu namanya berzikir. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dapatlah kita simpulkan pengertian zikir itu adalah memandang dan berfikir tentang kesempurnaan ciptaan Allah, kemudian mengingat keagungan Allah dan menyebut nama Allah dengan bacaan yang ditentukan. Itulah makna zikir. Nah, lalu apa manfaatnya? Apa keutamaan zikir itu? Yang pertama, manfaat zikir itu adalah zikir itu dapat menenteramkan dan menenangkan jiwa kita. Dasarnya surat ke-13 ayat 28, surat Ar-Ra'd. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tuh hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya damai karena dia zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu bisa tenang. Kenapa hati bisa tenang? Karena zikir itu kecil Nabi dapat membersihkan hati Pak.
Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Pembersih hati, pengkilat hati adalah zikrullah. Berasia hati orang yang berzikir itu dari sifat iri hati, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, pemarah, dari suka menggunjingkan orang, sombong, takabur, ujub, ria, bersih. Kalau lah tidak ada penyakit hati itu dalam diri awak, Bapak Ibu, hati kita sudah tentram. Betul tak, Bu? Coba kalau orang mampagunjingan orang gibah, tidak tentram ke hati itu. Ketika orang mengecek berdua, hatinya tidak tenang. Kau pasti yang boleh ceritanya, kau pasti yang boleh ceritanya. Kenapa? Karena dia begitu juga ketika berdua dengan orang lain. Nah, orang yang berzikir hatinya bersih, itu maka tenang hatinya, Pak Bu. Ibu sudah tenang hatinya? Bapak Ibu sudah tenang hatinya ketika berzikir kepada Allah? Tidak. Ambo lah berzikir tapi parabojo lah. Nah, itu berarti ada yang salah.